luar biasa tentunya yang diberikan oleh Bapak Leontinus Alva Edison selaku Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Kami persilakan. Selamat pagi. Izinkan saya menyapa dulu kolaborator yang luar biasa untuk kesuksesan acara ini. Yang pertama, Wakil Wali Kota Kupang, Ibu Serena, terima kasih Bu. Tanpa dukungan dari pemerintah daerah, wah kita pasti keteteran karena luar biasa tantangannya, tapi akhirnya jadi juga acara ini. Kemudian ada juga Bapak Muhammad Amin, Direktur Musik dari Kementerian Kerabat, keren ya Pak. Kira-kira boleh baju ya Pak? Ada Bapak Muhammad Firdaus ini, Asisten Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro dari Kementerian UMKM. Terima kasih atas dukungannya. Ada Bapak Samuel Benyamin Pandi, Ketua Sinode Jimit. Kemudian ada perwakilan dari pemerintah Provinsi NTT juga. Terima kasih Eki, dukungan dari pemerintah daerahnya luar biasa. Kepala Dinas pemerintah Kota Kupang. Nah, yang tak kalah keren juga narasumber kita, tentu saja Pak Muhammad Amin dong, salah satu narasumber kita. Makasih Pak. Kemudian ada juga Pak Rudi M. Safruddin Pak. Wah, ini nanti wejangannya tentang haki dan kekayaan intelektual itu penting sekali bagi teman-teman kreatif ekonomi dan gig workers. Ada juga lokal champion dari NTT, ini Erwin Juan, CEO dan owner Padu Padan Tenun, keren banget. Tak lupa terakhir ini narasumber yang keren banget teman saya David Nugroho. Dia itu CEO dari DCT Agency, nanti keren banget ya materinya. Para undangan, terima kasih sudah hadir. Dan yang paling tidak saya lupakan, ini tim saya dari Kedeputian 1, ada Ibu Tukan. Timnya juga lengkap di sini, banyak banget, keren banget. Terima kasih ya teman-teman Bapak Ibu. Oke, yang pertama mungkin saya mau sharing sedikit. Kalau kita lihat pengentasan kemiskinan di Indonesia, terutama sebelum-sebelumnya ya, periode sebelumnya, itu sangat menitik beratkan ya. Jadi sudut pandang sosialnya itu, makanya kita sering dengar istilah bansos atau banper, bantuan sosial, bantuan pemerintah. Nah, ini di bawah pasti diampu oleh Kementerian Sosial. Nah, tapi kita tahu kan sebenarnya sebagian kecil rakyat Indonesia, saudara-saudara kita, sebagian kecil itu kenapa sih mereka itu di garis kemiskinan? Karena mereka itu tidak terlibat di aktivitas ekonomi. Nah, makanya sebenarnya cara kita menyelesaikan itu nggak bisa hanya dari sudut pandang sosial. Nah, makanya di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo kali ini kita shifting caranya, bukan hanya dari sudut pandang sosial, tapi dari sudut pandang juga pemberdayaan. Nah, makanya dibentuklah Kementerian Koordinator baru. Jadi ini Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, ini benar-benar baru. Saya waktu pertama kali mendukung Pak Muhaimin sebagai Pak Menko, pertama kali itu bahkan office boy aja kita masih PLT gitu. Jadi benar-benar nggak ada siapa-siapa. Jadi benar-benar baru ini. Nah, yang baru ini apa? Jadi kita itu mau menjahit effort-effort pemerintah itu dalam mengatasi kemiskinan tidak hanya dari sudut pandang sosial. Jadi kementerian yang di bawah koordinasi kami itu ada 6. Kementerian Sosial pasti masih, dan Kementerian Desa karena banyak anak-anak kemiskinan itu di desa. Tapi kita juga menggabungkan menjahit itu dengan 4 kementerian yang ekonomi banget, yaitu Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, ada juga Koperasi, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Nah, jadi kita bisa lihat visi Pak Presiden yang berulang kali sering diucapkan juga dan yang berulang kali diingatkan oleh Pak Muhaimin selaku Menko adalah kita harus menjahit ini. Jadi dari sudut pandang sosial kita jahit dengan aktivitas pemberdayaan di bidang ekonomi terutama. Nah, dari visi itu dasar hukumnya cukup kuat.
kita ada Asasita juga sudah ada, kita ada RPJMD tentang itu, kemudian ada Perpres 146 tahun 2024 itu kan pembentukan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, dan yang paling baru itu ada Impres nomor 8 tahun 2025. Nah, Impres ini jelas banget. Mandat yang pertama itu mengurangi beban pengeluaran. Nah, ini pasti seluruh manusia kita tahu. Nah, yang kedua ada mandatnya itu meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, inilah tanggung jawab kami, tanggung jawab saya dan tim di Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran. Kami diskusi akhirnya apa sih yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa untuk mengentaskan kemiskinan terutama dari sisi ekonomi itu tidak bisa terpisah. Hanya kita bikin ekosistem yang kita sebut perintis berdaya. Nah, ini ekosistem pemberdayaan yang kita susun. Ini program flagshipnya kita terdiri dari beberapa pilar. Pilar yang pertama itu kita sebut berdaya bersama. Ini itu berdaya bersama. Maksudnya apa? Maksudnya itu tentang capacity building. Jadi kami ingin melatih dan mendampingi teman-teman pengusaha UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, dan juga pekerja migran. Kalau mereka mau jadi pengusaha harus bagaimana sih? Tentu saja kita harus dampingi, nggak boleh cuma sekali. Dampingi. Mentornya juga harus praktisi. Nah, makanya kita ajak mentor-mentor di sini itu praktisi juga ada. Dan kita mau teman-teman itu bisa berjejaring. Pendampingannya juga nggak boleh cuma sekali, tapi jangka panjang. Kita mau nanti nggak cuma hari ini, kita akan ada banyak follow-up event lagi. Dan kurikulumnya juga udah susun dari sedang dalam proses penyusunan. Jadi kurikulumnya kita menggabungkan banyak pengalaman-pengalaman dari bisnis fundamental dan basic, dari manajemen keuangan sampai nanti yang mulai agak-agak susah ya, yang untuk wirausaha apa juga kita membantu. Nah, yang kedua itu kita sebut berdaya berusaha. Berdaya berusaha ini sebenarnya kalau kita lihat teman-teman pengusaha itu butuhnya apa sih? Kadang-kadang itu nggak butuh uang, tapi butuh akses, ya kan? Akses terhadap bahan baku, butuh nggak? Butuh. Akses terhadap proses produksi, terutama yang berbasis teknologi. Nah, baru memang yang ketiga itu pasti butuh akses finansial. Kita mau lebih inklusif. Yang keempat itu pemasaran. Zaman sekarang harus omni channel, harus, udah nggak bisa ditolerir. Baru yang kelima, tantangan global juga harus kita bantu. Karena zaman sekarang itu banyak sekali pengusaha yang hari pertama dia berusaha itu sudah bisa go global. Sudah banyak yang seperti itu. Nah, jangan lupa karena kita ada praktek kreatif, pasti ada hakinya yang harus kita dukung. Nah, itu pilar kedua, berdaya berusaha. Pilar ketiga, berdaya finansial. Banyak yang curhat lah tentang pembiayaan. Jadi saya mau bukan curhat sih, kita mau sharing juga ini. Idenya itu datang dari pengalaman saya pribadi ketika saya dulu di Tokopedia. By the way, saya itu dulu co-founder Tokopedia, dan saya William. Setelah saya berkarya lama di Tokopedia, saya mau mendedikasikan diri untuk berkarya juga membangun Indonesia. Nah, pengalaman saya di Tokopedia begini. Waktu saya fundraising, saya itu tidak pernah ditanya tentang aset, nggak pernah. Apa yang ditanya? Pasti profil transaksinya, GMV-nya berapa? GMV itu gross merchandise value. Itu maksudnya berapa sih orang yang untuk mau beli barang di Tokopedia? Terus ditanya lagi, dari 100 orang yang mau beli, berapa beneran bayar? Itu namanya TPV, Total Payment Verified. Jadi pembayarannya diverifikasi. Calon investor mau tahu itu berapa. Dia tanya juga, semua dokumen legal yang saya pernah tandatangani, mereka akan analisa. Jadi sudut pandang legal mereka analisa. Mereka juga mau tahu bisnis model kan kayak gimana sih. Mereka mau tahu dinamika pasarnya bagaimana sih. Mereka mau tahu manajemen leaders di Tokopedia yang di bawah saya itu siapa. Di interview tanpa ada saya juga. Jadi saya nggak tahu tuh mereka ditanya apa. Nah itu segala macam itu ditanya sehingga mereka memutuskan oh ini layak untuk diinvestasi. Baik
migrasi, termasuk juga pekerja migran, kalau mereka mendapatkan kesempatan seperti ini akan keren banget. Jadi kita akan dorong itu. Kita akan bikin regulasi, kita akan mendorong supaya bagi teman-teman yang tidak punya aset atau punya aset yang kecil, mereka juga punya kesempatan yang sama untuk dinilai seberapa layak bisnisnya mereka untuk didanai. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, berdaya global. Kita mau tata kelola perlindungan pekerja migran lebih baik. Kita mau mindsetnya pemerintah itu tidak hanya melindungi pekerja migran Indonesia, tapi melindungi dan memberdayakan. Kita mau kalau teman-teman pekerja migran itu mau bekerja di luar, syaratnya mudah, syaratnya murah, waktunya cepat, dan aman terjamin harus. Karena apa? Yang ilegal itu tiga sudah terpenuhi, mudah, murah, cepat. Cuma kurang aman aja mereka, kurang terjamin. Nah ini kita harus lebih rajin lagi, lebih banyak lagi. Kalau yang ilegal itu kanvasingnya 1 minggu sekali, kita seminggu 2 kali. Kalau mereka sehari sekali, kita sehari 2 kali. Kalau mereka sehari 2 kali, kita sehari 5 kali. Jangan memberikan kesempatan kepada teman-teman pekerja migran itu jangan kalah dari semua orang. Yang kelima, pilihan kita adalah berdaya talenta. Jadi kami mau memberdayakan terutama anak-anak muda agar mereka bisa produktif. Kita mau link and match dengan teman-teman industri, teman-teman pemberi kerja sehingga semuanya ini bisa menjadi satu kesatuan yang baik. Oke, itu 5 program flagship perintis budaya yang kami dari Kemenko Pemuda Masyarakat. Nah, khusus hari ini berdaya bersama, berarti kita mau kapasitas building, khusus lagi ini benar-benar buat teman-teman ekonomi kreatif dan teman-teman gig workers. Ini, tadi kan saya udah bilang, kita mau ada praktisi, mau ada pengusaha yang membantu. Jadi, kenapa saya ngajak David di sini dari DCT Agency? Jadi ini, Bapak Ibu. Jadi saya itu beberapa tahun yang lalu sempat ke China karena investor terbaik itu Alibaba. Nah waktu kita ke China kita belajar. Waktu itu live shopping di Indonesia belum ada, tapi saya udah lihat di sana. Apa sih? Saya tanya, oh berarti konten kreatornya harus cantik, harus ganteng ya? Dia bilang enggak. Dia bilang, gimana caranya konten kreator ini, walaupun followernya sedikit, tapi setiap mereka live itu banyak orang yang beli. Nggak harus cantik, nggak harus ganteng, nggak harus followernya jutaan atau puluhan juta, enggak. Jadi mereka itu coba trial and error. Mana sih talent-talent yang usia sales? Nah saya ingat banget zaman dulu di selebgram itu fokusnya bukan sales, fokusnya itu branding marketing. Viral, yes. Tapi setelah viral apa? Yang bisnis dibutuhkan kan sebenarnya penjualan. Nah, teman-teman di DCT ini, DCT Agency itu agensi terbaik TikTok tahun 2022 dan 2023. Saya tahu, saya kenal David udah lama. Dan GMV-nya mereka itu per tahun sudah 1,5 triliun kira-kira. Jadi ini saya mau teman-teman belajar dari orang yang nggak hanya bisa bikin viral, tapi orang yang tahu gimana caranya generate sales, penjualan gitu. Nah ini salah satu yang keren banget. Tentu saja pembicaraan lainnya juga tak kalah keren. Ada Pak Amin dari Kementerian Aircraft kan, ada Pak dari MAPI ya Pak, kemudian dari MAPI tentang hak atas kekayaan intelektual keren banget. Juga ada lokal champion di sini. Terakhir begini teman-teman, saya kan dari swasta. Kita tahu ya sebagai pengusaha, kita tuh terobsesi banget dengan pelanggan. Kita sering dengan fokus ke customer, benar kan? Nah, teman-teman pernah bayangkan nggak versi pemerintah fokus customer itu gimana? Kalau nggak bayang, nah versi pemerintah seperti ini. Jadi kami, terutama Pak Menko, Pak Muhammad itu udah sering banget. Kita kan di Jakarta, Indonesia itu pas. Kita itu nggak tahu, kita tuh bukan orang yang paling tahu. Kita itu mau datang, kita duduk, kita mau dialog dengan teman-teman dari berbagai daerah supaya kita juga bisa mengkomunikasikan program kita apa, bagus atau enggak, tantangannya apa yang belum kita ketahui, semua kritik dan saran
cukup bisa dialog. Jadi nggak usah malu-malu, apapun yang mau ditanyain, apapun yang curhat, masalah-masalah yang mau minta solusi dari Pak Muhammad langsung, ngomong aja nanti sana. Nggak masalah, nggak usah takut. Karena Bapak itu sudah berkali-kali ada rembuk warga, dulu di Wonosobo pernah, di Cirebon pernah, di Mojokerto pernah, dia udah banyak banget gitu. Jadi bagi teman-teman nanti silakan hadir ya sekitar jam 4 sore kita ke LLBK ke pantai. Nanti di sana kita dialog bebas tanya apa saja. Nah, jadi ini versinya pemerintah fokus ke customer. Saya rasa cukup, nggak usah punya panjang penjelasan dari saya. Yang lebih penting adalah teman-teman belajar dari 4 narasumber kita pada pagi ini. Saya berharap teman-teman bisa belajar banyak dan bisa produktif. Saya juga ucapkan terima kasih buat Ibu Wakil Wali Kota Kupang, Ibu Serena, terima kasih. Kita mau banget kolaborasi seperti ini makin sering kami lakukan, tidak hanya hari ini. Kita berharap ke depannya kita akan lebih banyak lagi kolaborasinya. Cukup sekian dari saya.